Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar adik-adik di rumah? Semoga sehat selalu ya. Ya, sebelum kita mulai kebaktian kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang tulus kami, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu hingga sampai saat ini. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai kebaktian kami. Mari Bapa Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti selesai. Bapa, kami tidak luput dari segala dosa. Mari Bapa ampuni segala dosa yang kami perbuat, yang sengaja maupun tidak sengaja, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Melalui nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, untuk memulai kebaktian kita, mari kita bernyanyi lagu Sungai Sukacitamu. Melayani lebih sungguh. Shalom adik-adik sekolah minggu. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang diciptakan tentang Tuhan Yesus. Sebelum itu kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Buat hari ini Engkau telah memberikan kami kesehatan Tuhan, dari pribadi lepas pribadi anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, dari bangun pagi sampai saat ini ya Bapak. Bapak, bantu hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu kepada adik-adik sekolah minggu, terkhusus adik-adik sekolah minggu sebuah jadi Tuhan.
Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita buka bahan Alkitab kita, diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Sekali lagi kakak bacakan Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Adik-adik sudah dapat? Kalau sudah dapat, kita baca ya. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Beginilah firman Tuhan. Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-muridnya itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan Yesus. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengubus mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampun. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Nah, tema kita pada hari ini, Minggu tanggal 10 Mei 2020 adalah damai sejahtera. Damai sejahtera kayaknya tidak asing lagi bagi telinga kita. Nah, damai sejahtera itu sama seperti kata shalom. Kalau kita sering masuk rumah kita, selalu kita mengatakan shalom. Kenapa shalom? Shalom artinya damai sejahtera bagi kita semua. Hati kita damai, kita selalu tenang kalau berjumpa sama orang ataupun bertemu dengan orang. Nah, di sini diceritakan tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, suatu hari ketika murid-murid Tuhan Yesus takut untuk bertemu dengan orang-orang Yahudi dan ia bersembunyi di suatu tempat. Ketika tempat itu terkunci, apakah yang terjadi? Tuhan Yesus menampakkan dirinya di tengah-tengah mereka. Semua murid-muridnya terkejut. Tuhan Yesus kan sudah meninggal. Tuhan Yesus kan sudah meninggal. Tuhan Yesus telah disalibkan. Tangannya sudah dipaku. Lambungnya sudah ditusuk. Nah, apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya di tengah-tengah murid Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera." Damai sejahtera, kata Tuhan Yesus. Nah, ketika suara itu didengar oleh murid-murid Tuhan Yesus, murid-muridnya melihat, wow, ada Yesus di tengah-tengah mereka. Pertama, murid-murid Tuhan Yesus itu tidak percaya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu sudah ada di depan mereka. Dan kedua, Tuhan Yesus juga berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Damai sejahtera bagi kamu. Di situ Tuhan Yesus melihatkan tangannya yang ditusuk dengan paku, perutnya yang ditusuk, lambungnya ditusuk dengan senjata oleh Yahudi. Nah, adik-adik yang terkasihi, kalau kita ingin mengampuni dosa-dosa manusia atau dosa-dosa teman kita harus juga mengampuninya. Agar jikalau dia menyatakan dosanya telah diampuni, dia adalah dosanya tetap diampuni oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau dosanya tidak diampuni, seperti ayat 23, jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi, jikalau ada teman-teman ataupun adik-adik sekolah minggu punya musuh, tetap diampuni. Kenapa? Tuhan Yesus aja bisa mengampuni kita, anak-anaknya. Di sini, di hari ini kakak ada cerita tentang seorang perempuan yang bernama Fanny Z. Crosby. Dia seorang anak perempuan yang sangat sedih. Kenapa dikatakan sangat sedih? Karena dia dilahirkan oleh orang tua yang miskin. Ketika dia dilahirkan ke dunia ini, dia terkena flu, dan ketika dia terkena flu, matanya mengalami peradangan. Dan ketika matanya mengalami peradangan, nah, terjadilah malapraktek. Dia
dan dia merasakan dan dia mengakibatkan matanya menjadi buta. Ketika dia berumur 6 bulan, ayahnya meninggal dunia. Setelah itu, Fanny J menikah dengan seorang Alexander Van Alcioni, seorang musisi buta dan sesama guru di tahun 1858. Di situ mereka mempunyai satu putri yang bernama Francis. Francis itu adalah seorang bayi imut dan kecil. Tapi ketika itu terjadilah meninggal dunia si bayi tersebut. Nah, ketika itu si Fanny membuat satu lagu pujian, yaitu dari Kidung Jemaat 408 yang berjudul Di Jalanku Ku Diiringi. Itu adalah satu ciptaan lagu Fanny ketika dia mengalami banyak cobaan, banyak masalah. Tapi Fanny tetap mengucapkan syukur kepada Tuhan. Adik-adik, kalau banyak masalah, apakah selalu mengucapkan syukur sama Tuhan? Pasti semua mengucapkan syukur sama Tuhan. Nah, ketika itu Fanny membutuhkan $5 untuk merawat dirinya, merawat keluarganya, karena dia dirawat oleh ibu dan neneknya dan seorang suaminya. Nah, ketika suatu hari Fanny berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus agar dia bisa mendapatkan jalan untuk kehidupannya pribadi. Dan apa yang terjadi? Lagunya dibeli oleh seseorang dan dia tidak tahu, sekitar $5. Nah, di situ Fanny merasakan mujizat Tuhan itu ada di dekatnya. Jadi adik-adik, kita jangan pernah menyerah ketika kita punya masalah. Kalau kita mempunyai masalah kita menyerah, berarti kita tidak mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Kalau Tuhan Yesus itu tidak mau anaknya selalu pantang menyerah. Ketika itu Fanny melanjutkan, dia tetap memunculkan dalam pikiran Fanny telah kejadian itu. Tuhan memimpi Fanny dengan cara yang begitu indah. Demikian pernyataan Tuhan dalam kehidupan kita anak-anaknya. Dan para pelayan Tuhan, jangan takut, tapi bersukacitalah senantiasa. Nah, hari ini sudah berjumpa dengan Kak Dio dan sudah Kakak sampaikan firman Tuhan yang bertema damai sejahtera bagi kita semua. Jadi adik-adik sekolah minggu semuanya stay di rumah, jangan ada yang keluar, tetap damai sejahtera dimanapun berada. Kemanapun kita masuk ke dalam rumah, terkhusus yang agama Kristen, selalu mengucapkan shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, buat firman-Mu hari ini menceritakan tentang damai sejahtera, yang artinya adalah shalom Tuhan bagi kami umat Kristen, yang selalu mengatakan ketika kami masuk ke dalam rumah ataupun bertemu dengan saudara-saudara kami ya Bapa, biarlah damai sejahtera ini ada di dalam diri kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Kami akan melanjutkan acara ibadah kami ini Tuhan. Kau tetap memberkati Tuhan dari awal pertengahan hingga nanti selesainya ibadah anak KKR ini Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus. Ya, sudah mendengarkan kan tadi firman dari yang disampaikan Kak Dio? Seru bukan? Nah, itu yang diterapkan di dalam kehidupan masing-masing ya, Dik. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita bernyanyi lagu dari Kitab Denden nomor 374, Yesus Ulu-Ulu Hendak.
kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Bapa, Engkau tahu Tuhan, hari ini kami anak KKR sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu berguna bagi hidup kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan, bisa kami jalankan Tuhan, bisa kami terapkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, kami telah selesai ibadah Tuhan, kiranya ibadah kami hari ini Engkau memberkatinya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat bangsa Indonesia kami, terkhusus buat COVID-19 ya Bapa. Engkau memberkati dokter-dokter, semua perawat, para medis ya Bapa yang telah berjuang di ibu kota ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau melengkapi, Engkau melindungi semua para medis yang telah menjaga ya Bapa. Begitu juga Tuhan, lindungi kami seluruh anak KKR dimanapun berada, baik yang dekat ataupun yang jauh Tuhan. Kau selalu melindungi kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Bapa, kami juga berdoa buat mungkin gereja kami Tuhan, meskipun lagi wabahnya terus corona ya Bapa, kiranya Tuhan tetap memberikan kami iman yang begitu teguh Tuhan untuk mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing. Inilah doa kami Tuhan, kiranya firman-Mu ini berguna bagi anak-anak-Mu dan acara kami akan selesai ya Bapa. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, sebelum kita menutup kebaktian ini, mari kita nyanyikan satu lagu Mulai. Indonesia bersama-sama. Bapa kami yang dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di dunia seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini Tuhan apa yang kami cukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau milik kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.